Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, yang mana diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kita masih bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya dan menuntun kita ke jalan yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Perkataan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberi ganti yang lebih baik dari itu. Ganti yang diberikan di sini beraneka ragam. Akan tetapi ganti yang lebih besar yang diberi adalah kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan hati dan keadaan yang terus mendapatkan kekuatan, terus memiliki semangat hidup, juga kebanggaan diri serta dari ridha Allah Ta'ala. Terdapat kisah pada zaman dahulu terkait hadis di atas, yaitu seseorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Di Damaskus ada sebuah masjid besar yang dinamakan dengan Masjid At-Taubah. Dan di masjid itu ada seorang syekh yang setiap hari mengajarkan ilmu agama. Beliau namanya adalah Syekh Salim Al-Masuti. Beliau ini terkenal dengan kefakirannya dan kedermawanannya. Kemudian beliau mengabdikan jiwanya berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Dan di saat bersamaan hiduplah seorang pemuda yang memang tinggal di masjid itu. Seorang pemuda ini, beliau juga menuntut ilmu kepada Syekh Salim Al-Masuti. Pemuda ini belum makan sejak 2 hari berlalu. Sampai di hari ketiga, dia merasa bahwa dirinya ini sudah akan mati karena sudah tidak kuat lagi menahan lapar. Ketika Syekh sedang berceramah, pemuda ini berpikir,
berpikir bahwa keadaannya ini sudah dibolehkan untuk memakan bangkai dan mencuri makanan hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Kemudian akhirnya pemuda ini pergi ke atap masjid yang mana yang kita tahu bahwa bangunan zaman dulu itu antara masjid dan rumah-rumah itu berjajar. Nah, kemudian hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai rumah terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah, pindah lagi ke rumah sebelah, pindah lagi ke rumah sebelah sampai ia mencium aroma makanan. Akhirnya tanpa pikir panjang, pemuda ini lompat dari lantai atas ke lantai bawah. Dan yang mana yang kita tahu adalah rumah zaman dahulu itu berbeda dari rumah zaman sekarang. Yang mana kalau rumah zaman dahulu itu hanya satu lantai. Jadi dengan mudahnya pemuda itu lompat dari atas ke bawah, yaitu turun ke jerami. Kemudian tanpa pikir panjang, pemuda itu masuk ke dapur dan pemuda ini menemukan terong yang besar, sebuah terong yang besar yang sedang dimasak. Kemudian apa? Kemudian tanpa pikir panjang, pemuda ini mengambil terong tersebut lalu menggigitnya. Akan tetapi ketika pemuda ini sedang mengunyah terong tersebut, kesadarannya langsung sadar dan dia mengatakan, "A'udzubillah. Aku adalah seorang penuntut ilmu. Bagaimana mungkin aku masuk ke rumah orang dan mencuri makanannya?" Akhirnya pemuda ini tersadar, kemudian balik lagi ke masjid dan mendengarkan syekh sedang berceramah. Ketika orang-orang sudah pulang dan pemuda ini duduk di pojokan, ada seorang wanita dan orang tua menemui syekh dan berkata bahwa wanita ini sedang mencari seorang suami. Akhirnya syekh tersebut menyarankan agar pemuda ini menjadi suaminya. Ketika syekhnya bertanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Pemuda ini diam saja. Syekhnya bertanya lagi, "Apakah kamu ingin menikah?" Kemudian pemuda ini diam saja. Dan yang ketiga kali, syekhnya bertanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Lalu pemuda ini menjawab, "Ya syekh, wallahi, bahkan untuk membeli sepotong roti pun aku tidak punya uang." Kemudian syekhnya berkata, "Wanita ini adalah wanita yang ditinggal mati suaminya dan memiliki harta yang banyak. Setidaknya dia ingin di dunia ini ada yang menemani setelah kematian suaminya." Akhirnya tanpa pikir panjang, pemuda itu menerima wanita itu sebagai istrinya. Singkat cerita, ketika pemuda itu pulang ke rumah istrinya, apa yang terjadi? Bahwa rumah istrinya itu adalah rumah yang tadi ia masuki untuk mencuri terong. Kemudian ketika istrinya bertanya, "Apakah kamu ingin makan?" Kata pemuda itu, "Iya." Dan ketika istrinya berjalan ke dapur, apa yang ia dapati? Ia kaget bahwa terongnya ini sudah ada yang menggigit. "Siapa yang menggigit terongku?" Kemudian pemuda itu menangis sambil menceritakan kisahnya tadi. Kemudian sang istri menjawab, "Ini adalah buah sifat dari amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu, lalu Allah berikan kepadamu rumah ini berikut pemiliknya dan juga terong ini, terong yang menjadi halal." Kemudian yang terakhir adalah barang siapa yang meninggalkan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Ibnu Qayyim berkata,
Contoh meninggalkan sesuatu karena Allah adalah berikut beberapa contohnya. Siapa yang meninggalkan budaya dan tradisi syirik, maka Allah akan menggantinya dengan beribadah kepada Allah semata. Salatnya untuk Allah, sembelihannya tumbalnya untuk Allah, dan sedekahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah siapa yang meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunan karena Allah, maka Allah akan memberikan cahaya sunnah untuknya, jalan yang terang benderang yang jauh dari kesia-siaan. Dan yang terakhir adalah siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram, pekerjaan riba, dan profesi yang mengundang laknat Allah, maka Allah akan ganti dengan pekerjaan yang halal yang lebih menenteramkan. Dari kisah yang ana sebutkan, kita bisa ambil pelajaran bahwa meninggalkan hal kecil atau bahkan sepele seperti mencuri terong, Allah tetap ganti dengan yang jauh lebih baik darinya. Karena janji Allah itu pasti. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan agar bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan itu semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.